Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqan nabiyul karim. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah berikan kita hidayah, petunjuk, inayah, kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Lalu kemudian Allah berikan kita kekuatan untuk sama-sama kemudian thalabul ilm, menuntut ilmu, mendengarkan majelis ilmu, yang dengannya mudah-mudahan kemudian membuat iman kita, hati kita semakin hidup. Ya. Karena tidak ada kecelakaan terbesar bagi manusia itu adalah dia punya iman di dalam hatinya, tapi imannya kemudian mati, tidak hidup. Ya. Maka mudah-mudahan dengan majelis ini senantiasa menghidupkan hati kita, menghidupkan iman kita, yang dengannya kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah, kembali dalam keadaan penutup yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengantar yang saya berikan di minggu lalu, pada minggu ini kita akan membahas tafsir Imam Al-Qurtubi, tapi pembahasannya kemudian tidak urut, ya. Kita kajiannya tematik aja, per tema, mana tema yang lagi hot atau lagi sedang ramai dibahas, maka kemudian kita pilih tema itu, lalu kemudian kita rujuk ke mufassirnya, yakni Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba akan melihat tafsiran beliau. Kita lompat ke bagian tengah dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat yang ke-15, ya. Surah 46 ayat yang ke-15. Ayat ini itu menjelaskan kepada kita, nanti kalau boleh dibagi gitu ya, ada 3 bagian. Bagian yang pertama mengingatkan kemudian hubungan kita dengan orang tua kita. Lalu kemudian bagian yang kedua mengingatkan kita bagi yang sudah masuk di usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu angka yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan usia itu 40 tahun. Boleh agak masuk Pak sini ya. Supaya yang di belakang ya. Ya. Kasihan yang di emperan masjid. Walaupun tetap dapat pahala majelis ilmu, ya. Ya. Bagian tengahnya mengingatkan kita usia istimewa, ya. Boleh dibilang usia istimewa, yakni usia 40 tahun. Usia ini sangat berpengaruh bagi seseorang. Lalu kemudian di bagian akhir Allah memberikan petunjuk kemudian bagaimana cara seseorang kemudian bersyukur, lalu bentuk syukurnya itu seperti apa untuk mengisinya. Nah, ini 3 bagian yang ada di dalam surah Al-Ahqaf. Saya ingat dulu Pak, waktu masa kecil kita, saya juga alumnus santri Iqra. Jadi saya tidak modern-modern amat, kurang lebih aja kayak bapak-bapak, ya. Usia saya sekarang kurang lebih jalan 43, nanti Agustus 43, sekarang 42. Itu. Artinya kalau diukur dari usia ini itu udah
udah lewat, gitu ya. Nah di zaman itu kita ngajinya belajarnya Iqra juga Pak. Saya nggak tahu bapak-bapak ini. Saya sempat alifan tuh sempat Pak. Nggak tahu Pak, terus sempat nggak Pak? Alif. Ngaji ngeja pakai alif itu sempat ya. Tapi karena guru saya tuh orang Banjar gurunya, ya jadi alif di atas A, alif depan U, alif bawah I gitu ngajinya. Ingat betul saya cari guru saya itu tidak ketemu Pak Murjani Kab. Konon kabarnya beliau tuh pindah ke Banjar sekarang. Dan saya merasa berhutang budi betul dengan beliau itu. Beliaulah kemudian yang mengajarkan saya huruf demi huruf pertama kali membaca Al-Quran. Tapi kalau ke beliau tuh sudah ngajinya pakai Iqra sudah. Ngaji alifan tuh dengan ibu saya sendiri, dengan mama saya sendiri. Nah itu diajarkan doa ini. Dan bapak-bapak juga ibu-ibu pasti sudah hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di bagian akhir, saya nggak tahu Pak, di bagian akhir dirubah ayat itu karena memang doa ini diajarkan untuk anak-anak. Gitu ya. Padahal di bagian akhir itu disebutkan wa an'amta alayya wa a'mala shalihat tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Baik, kita lihat ya. Kita lihat bagian yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada insan, kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita kalau diberikan pesan misalnya Pak, diberikan pesan ini yang menyampaikan misalnya guru kita atau ustadz kita menyampaikan. Kira-kira pesan itu kita pegang kuat nggak Pak? Pasti. Walaupun satu kali kemudian bisa lupa pesan itu, tapi minimal satu saat bisa ingat. Nah ini yang mewasiatkan adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa wassayna, kami wasiatkan kepada manusia untuk biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Bagian ini panjang dalam tafsirannya Pak. Sudah Imam Al-Qurtubi bahas sudah di surah Luqman gitu ya, sehingga kemudian kita tidak bahas dan bagian ini sering dibahas. Kita bahas bagian yang belakangnya. Hamalathu ummuhu kurhanan wa wada'athu kurhan. Kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan kurhan itu susah payah, wa wada'athu kurhan, dan ibunya melahirkan dia, insan tadi itu, kurhan, juga dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dan ibunya mengandungnya itu dan menyapihnya 30 syahran, sebanyak 30 bulan. Nah, salah satu ciri khas tafsir Imam Al-Qurtubi itu adalah, makanya kitab beliau tafsir ini disebuti dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kumpulan hukum-hukum fikih tentang hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya disebut dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ciri khasnya adalah kalau ada hukum fikih, ayat yang berkenaan dengan hukum fikih, lalu kemudian pasti beliau bahas, gitu ya. Nah, sedikit kita mau bahas. Kata Imam Al-Qurtubi, bagian orang tuanya kita lewatkan ya, birrul walidain itu pembahasan yang lain. Saya mau bahas yang sedikit fikihnya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibunya telah mengandungnya, ya,
dan menyapihnya, wa fisaluhu itu menyapihnya salasuna syahran, sebanyak 30 bulan. Imam Qurtubi mengutip pendapat Ibnu Abbas. Beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kalau ada seorang ibu, dia mengandung bayinya itu selama 9 bulan. Jadi ibu nih, mak-mak nih ya. Kalau mak-mak ini mungkin kayaknya usianya sudah tidak mengandung lagi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan punya menantu, punya anak. Anak-anak kita tuh belum tentu tahu fikihnya ini, hukum fikihnya. Anak kita itu, atau kita sendiri gitu ya, kalau punya istri, itu kalau kata Ibnu Abbas, kalau dia mengandung 9 bulan, ya, maka dia harus menyusukan anaknya itu sebanyak 21 bulan. 9 tambah 21 berapa? 30. Itu maksudnya wahamaluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dia mengandungnya, menyapihnya sebanyak 30 bulan. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau ibunya tuh mengandung selama 9 bulan, maka dia harus menyusukan anaknya sebanyak 21 bulan. Jadi genap 30. Gitu. Jadi pas 30. Lalu kata Ibnu Abbas, kalau ibunya, karena ada juga, zaman dulu ada juga, tidak mesti orang harus 9 bulan kan? Ya, ada yang lahir 8 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Itu. Saya lupa bapak-bapak ini siapa ya yang katanya prematur. Saya 8 bulan. Ada yang prematur. Tapi anak kami sendiri, Pak, anak kami yang keempat itu usianya 8 bulan prematur tapi gugur. 8 bulan kemarin dihitung sama istri 8 bulan. Jadi tidak mesti harus 9 bulan. Gitu. Nah, bahkan kata Ibnu Abbas, kalau misalnya ibunya ini mengandung sebanyak 24 bulan, 6 bulan, gitu ya, 6 bulan, berarti dia menyusukannya berapa bulan, Pak? Kalau harus 30. 24 bulan. 24 bulan itu berapa tahun? 2 tahun. Nah, jadi kalau di dalam surah Al-Baqarah itu ada disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu itu ummahat itu dia menyusukan anaknya haulaini 2 tahun kamilain secara sempurna. Dalam surah Al-Baqarah. Itu harus digabung dengan ayat ini. Jadi tidak mutlak harus 2 tahun. Lihat ibu nih mengandungnya berapa bulan? Coba ya, ibu. Ibu nih utamanya yang punya menantu, punya anak. Itu perhatikan. Kalau mau ikut wasiat Quran nih, begitu caranya. Ya. Jadi bukan tergantung tahunnya, tapi tergantung kemudian berapa lama ibunya itu mengandung. Begitu kata Ibnu Abbas. Ini yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, nanti beda lagi kemudian hukumnya kalau dia radha'ah. Jadi saudaranya, orang itu kan bisa bersaudara karena satu nasab, karena satu kandung, dan ada namanya juga saudara sepersusuan. Dibahas juga panjang lebar oleh Imam Qurtubi, tapi kita tidak bahas panjang lebar. Saya minimal mengingatkan itu, ya. Namanya siapa nih saudara kita, Ustaz Umatsu itu perlu diingatkan, perlu diingatkan. Hitung berapa bulan itu istrinya. Kalau misalnya 9 bulan berarti harus 21 bulan. Kalau mau ideal kamilaini, begitu bahasa Al-Qur'an. Kalau dia mau sempurna, menyapihnya, memisahkannya itu, menyapih dari susuannya itu dihitung sebanyak berapa lama kemudian ibunya itu mengandung. Gitu. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddah, sampai dia berusia asyuddah, sampai dia berusia. Jadi usia, rentang usia di dalam Islam tuh banyak, gitu ya.
ada masa tiflun, masa anak-anak, ada masa sabab, ada masa balik, buluk, gitu ya. Lalu ada masa asyuddah. Asyuddah ini kira-kira kan masa anak-anak kebalik ya Pak ya. Kebalik itu rata-rata para ulama bilang usianya kurang lebih 15 tahun. Kalau 15 tahun berarti usia apa tuh Pak? SMP ya. SD kan 12 tahun. Tambah 3, 15. Berarti akhir SMP itu dia balik. Gitu. Tapi nanti dalam kajian fikih bukan hanya usia, ya kan? Kalau yang perempuan nanti dilihat dia haidnya kapan? Kalau yang laki-laki dilihat dia hilemnya mimpi basahnya kapan? Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita, mau bagi informasi kayak gitu. Kami mengelola sekolah Baitul Izzah. Bapak Ibu percaya nggak? Santri kami itu Pak, ada yang balik usia 3 tahun, usia kelas 3 SD. Sekarang tuh dasarnya Pak, entah dorongan hormon apa tuh yang bikin anak-anak tuh secepat itu baliknya. Kalau kelas 3 SD, berarti kalau dia masuk di kutab itu 6 tahun. Berarti cuma 9 tahun balik dia semua. Faktor anak-anak dia tontonan, makanan, nggak karu-karuan sudah zaman sekarang. 9 tahun balik. Dan mereka tuh kaget Pak, saya ceritakan. Yang anak termasuk anaknya Pak Saji itu yang kelas 6, makanya sekarang saya kan ngajar di kelas 6. Saya bilang, nak, kalian tahu nggak? Coba kalian tebak. Ustadz tuh baliknya usia berapa? Ya, ada yang nebak usia 12, salah semua. Saya Pak, saya ingat saya balik itu liburan SMP naik ke SMA tuh baru balik. Saya ingat betul baru pecah suara, baru ngebas suara. Kayak dulu saya bening, saya anak MTQ-an dulu Pak. Sempat MTQ, ikut MTQ di Tenggarong. Belum pecah suara, belum ngebas begini, masih bagus suaranya. Dan saya ingat betul pecah itu liburan SMP naik kelas 1 SMA baru balik. Anak-anak sekarang dulu kelas 3 sudah ada yang balik, sudah ada yang haid. Betul-betul ya tantangan kita hari ini mendidik anak itu luar biasa. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, usia asyuddah itu sebagian para mufassirin bilang itu patokannya adalah usia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, nanti ayat ini banyak bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Patokannya beliau mengambil satu riwayat. Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq itu berteman sejak lama, sejak bujangan mereka itu sudah berteman. Bayangkan, kalau dalam riwayat ini, Nabi dengan Abu Bakar itu sudah berteman akrab sejak Nabi usianya 20 tahun, Abu Bakar usianya 18 tahun. Jadi cuma terpaut 2 tahun. Nah, di usia Abu Bakar 18 tahun, Nabi 20 tahun, mereka sama-sama kemudian berdagang ke Syam. Syam itu di atas. Kan Mekah di bawah, Syam itu di atas gitu. Jadi orang Quraisy itu Pak, mereka punya kebiasaan. Itu yang dikisahkan dalam surah Al-Quraisy. Di'ida fi Quraisyin. Ilaf itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita. Mereka suka melakukan rihlah fis sita. Sita itu musim panas. Kalau musim panas, ini kalau kita buat jazirah Arab ya, kan Mekah di tengah, Sam di atas, Yaman di bawah, gitu. Kalau musim panas, musim sita, itu naik ke atas, rihlahnya ke atas, ke Sam, berdagangnya ke Sam, gitu. Tapi ila fihim rihlatas syita iwas soib. Nah, kalau musim soib itu berdagangnya ke bawah ke Yaman. Nah, ini berdagangnya ke Sam. Jadi berdua nih belum diangkat jadi nabi. Abu Bakar Nabi masih bujangan, Abu Bakar juga.
Itu sama-sama masih bujangan. Berangkatlah mereka pergi ke Sam, berdagang ke Sam. Itu kata Imam Al-Qurtubi mengutip riwayat ini, Abu Bakar itu usianya 18 tahun, Nabi kita Muhammad SAW usianya 20 tahun. Belum diangkat jadi Nabi, belum diangkat jadi Rasul. Ya. Masuk ke Sam, bertemu dengan seorang rahib. Bertemu rahib. Abu Bakar ini pembelajar sejak zaman Nabi belum jadi Nabi itu sudah pembelajar. Orangnya memang kuat menuntut ilmu, gitu ya. Karena Rasulullah belum diangkat jadi Nabi, jadi belajarlah Abu Bakar ini ke rahib tadi, datangi rahibnya. Nabi itu sejak bujangan dijaga oleh Allah SWT. Tidak pernah belajar ke rahib. Ketika Abu Bakar pergi ke rahibnya, Nabi itu bersandar, kata Imam Al-Qurtubi, beliau bersandar di pohon sidr. Ya, nah, ini kalimatnya apa namanya? Imam Al-Qurtubi. Fanazalu manzilan fihi sidratun. Nabi itu tidak memilih bertemu dengan rahib tadi. Nabi berlindung di bawah pohon sidroh. Sidroh itu apa yang berduri itu Pak, yang suka dipakai ruqyah. Ya, pohon bidara. Di Sam itu ada satu khas pohon bidara. Pohon itu khusus. Nabi itu bernaung di situ. Lalu kemudian si rahib ini berkata, ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi dhilliha wa madha Abu Bakrin rahibah hunaka fasa'aluhu anid din. Nah, jadi Abu Bakar ini pergilah ke rahib tadi belajar tentang agama, ya, bertanya tentang permasalahan agama. Faqala rahib, maka berkata si rahib tadi, manir rajul alladhi fi dhillil sajarah. Kata si rahib tadi, itu laki-laki yang bernaung di bawah pohon itu siapa? Siapa orangnya? Siapa yang bernaung? Rahibnya, saya yakin ini rahibnya masih Nasrani yang asli ini masih. Gitu. Rahib-rahib yang masih lurus, masih hanif. Gitu. Karena dia tahu, banyak tahu. Itu laki-laki yang berlindung di bawah pohon itu siapa? Faqala, dzalika Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib. Kata Abu Bakar, oh itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Faqal, maka kemudian si rahibnya berkata, hadza wallahi nabiyyun. Saksikan demi Allah itu adalah seorang nabi. Kenapa? Kata si rahib tadi, wa mastadalla ahadun tahtaha ba'da Isa fa waqa'a fi qalbi Abi Bakrin al-yaqin wa tasdiq. Tidak ada manusia yang berlindung satupun di bawah pohon sidr itu setelah Nabi Isa kecuali dia. Pastikan kemudian dia itu adalah seorang nabi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Fawaqa'a fi qalbi, maka bertambahlah kemudian keyakinan di dalam hatiku, keyakinan dalam hatiku wa tasdiq, dan kebenaran, ya. Wa kana la yakadu yufariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil afsafira wa hadra. Sejak saat itu kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak mau berpisah dengan Nabi baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, hadra. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Paling setia. Bahkan sejak Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi, sudah tumbuh keyakinannya kepada Rasulullah SAW. Nah, sejak saat itu kata Abu Bakar As-Siddiq, semakin tambah yakinlah di dalam hatiku bahwa ini adalah seorang Nabi. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi berpisah dengan Nabi Muhammad itu, baik beliau dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Ya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, itu usia Abu Bakar itu 18 tahun. Usia Nabi 20 tahun. Nah, jadi tafsiran tadi, ayat yang menyebutkan tadi, hatta idza balagha asyuddah, ketika dia sampai 18 tahun. Nah, asyuddah itu, patokan Imam Al-Qurtubi adalah usia 18 tahun. Jadi ada masa peralihan itu Pak, antara balik dan remaja, itu ada usia namanya asyuddah. Nah, itu usianya kurang lebih kata beliau 18 tahun. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, ya, kan ayatnya itu bicara kan gini, ayatnya ya,
hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, dan ketika dia mencapai usia 40 tahun. Ini nanti ulama tafsir itu panjang lebar bicara tentang apa keistimewaan usia 40 tahun. Kata Imam Al-Qurtubi, Nabi itu diangkat menjadi Rasul usia berapa, Pak? 40 tahun. Itu berarti Abu Bakar As-Siddiq usianya berapa? 38. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, bahkan berarti usia Abu Bakar As-Siddiq itu 38 tahun. Gitu. Kalau 38 tahun, usia Nabi berarti 40 tahun. Jadi ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali, ayat ini tuh seakan-akan berbicara tentang perjalanan Abu Bakar As-Siddiq. Saking sodiknya orang ini, saking tasdiknya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Hatta idza balagu arba'ina sana, sampai dia mencapai usia 40 tahun. Ini puncak keistimewaan amal solihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Usia 38 dia masuk Islam. Jadi orang dewasa pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi tidak bisa kita bilang siapa yang pertama kali masuk Islam. Para ulama, para mu'arrikh, para ahli sejarah itu hanya bilang begini. Orang dewasa pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Anak-anak, kalangan anak-anak pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu biasanya. Jadi tidak disebutkan siapa yang pertama kali. Nah itu usia Abu Bakar 38 tahun. Qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni. Ya Allah, bimbing aku. Berikan hidayah kepadaku, berikan ilham kepadaku. Ya. Lihat Pak, tafsiran auzi'ni ini, kata Imam Al-Qurtubi, alhimni. Ya Allah, berikan ilham kepadaku. Jadi ini tuh tidak minta hidayah secara umum. Kalau hidayah secara umum itu gini Pak. Itu dalam surah Asy-Syam itu gini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tunjukkan mereka ini jalan takwa, ini jalan fujur, ini jalan kemaksiatan, kejahatan, ini jalan ketakwaan. Itu hidayah. Jadi ini jalan nih. Kalau kita mau minta petunjuk ditunjukkan. Oh ini jalan ketakwaan, ini jalan kejahatan. Tapi kalau ilham itu Pak, ilham itu Allah menggenggam tangan kita, menggandeng tangan kita, dituntun. Nih, yuk jalan ketakwaan. Itu ilham. Maka kata Imam Al-Qurtubi, auzi'ni itu maksudnya ya Allah, bimbing aku. Kami ini ya Allah tidak cukup hanya diberikan hidayah, tapi minta dibimbing, tuntun kami ya Allah ke jalan ketakwaan. Alhimni, berikan kami ilham. Makanya kata Imam Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab, ilham itu adalah alladzi mayulqa firruh, sesuatu yang Allah bisikkan di dalam hati itu ilham. Gitu ya. Kita nggak bisa jadi nabi, Pak. Kita nggak terima wahyu. Tapi ilham ini diberikan ke semua orang. Yu'ti mayyasa, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Utamanya kemudian bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-himni. Ya. Nah, jadi itu Pak bedanya kalau kita belajar dengan, itu bedanya antara muallim atau mudarris dengan munsyid, itu beda. Kalau muallim, dia nunjukin jalannya. Muallim itu penunjuk, mudarris itu penunjuk, pengajar itu penunjuk. Oh ini jalan ketakwaan, ini jalan kefujuran, ini jalan fasik, ini jalan ketakwaan, ini jalan orang absoleh, sini jalannya. Gitu ya. Dia hanya nunjukin. Tapi kalau munsyid,
Munsyid itu, mursyid atau mursyid, dia bimbing, dia bawa. Jadi makanya kemudian inilah disebut dengan torik. Ya. Kadang-kadang orang yang belajar itu disebut dengan torikoh. Itu bedanya, Pak. Jadi, ya, kalau kita taklim begini nih, ya taklimnya hanya sekedar mudarris, muallim. Tapi kalau mursyid itu, dia tunjukin. Karena antara satu orang guru dengan guru yang lain, kadang-kadang punya pengalaman ruhiyah, punya pengalaman iman, itu beda-beda. Dan tidak semua punya pengalaman ruhiyah, itu dibagi ke semua muridnya, ya kan? Nah, mursyid itu, Pak, pengalaman ruhiyahnya dibagi. Ini loh, cara jalan cepat itu, cara mudah, cara selamat itu begini. Itulah yang disebut dengan thariqah. Gitu ya. Al-Himni itu begitu kata Imam Al-Qurtubi, ya. Auzi'ni an ashkura nikmatakallati, untuk mensyukuri nikmatmu, nikmatakallati an'amta alayya, yang telah engkau berikan nikmat alayya atasku. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan perkataan Imam Syafi'i dalam Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi itu menulis kitab namanya Manaqib Syafi'i. Manaqib, kumpulan biografi Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini. Siapa yang usianya 40 tapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka dia salah menempuh jalan. Saliknya itu salah, Pak. Salik itu harusnya jalannya lurus, dia sedang bengkok tuh jalannya. Maka berhati-hatilah dia terhadap api neraka. Usia 40 itu usia paling istimewa di dalam Al-Quran. Ya. Dan kata para ulama, orang, Pak, kalau punya kebiasaan buruk di usia 40, dan usia 40 itu masih dikerjakannya, sepanjang hidupnya dia akan sulit melepaskan kebiasaan buruk. Di usia 40 itu batas akhir orang bermain-main, Pak. Kalau kita mau jalan tuh, ya. 40 tuh lampu kuning sudah. Warning sudah. 40. Ya. Sudah mulai diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo siap-siap. Apa bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, hampir semua para nabi itu diangkatnya di usia 40 tahun. 40 tahun. Ya. Kenapa 40? Nanti diteliti sama para ahli, Pak. Baik yang psikologi maupun yang kesehatan. 40 itu puncak kematangan jiwa seseorang. Emosinya sudah terkontrol, secara finansial juga mulai sudah bagus. Orang usia 40 itu kan kalau di jabatan perusahaan atau pemerintahan, Pak ya, itu sudah mulai ada yang jadi kepala seksi, ada yang jadi kepala bidang kalau di pemerintahan. Itu usia 40, Pak. Sedang matang-matangnya. Masih lama begitu nih, Pak. Dan usia 40 tuh, Pak. Usia di mana kita biasanya menanggung 2 beban. Ya, coba Bapak perhatikan. Kalau kita usia 40 tuh, biasanya kita menanggung 2 beban. Apa beban itu? 1, beban orang tua kita. Orang tua kita mulai sepuh sudah, mulai lumpuh, mulai sakit-sakitan. 1 beban orang tua, 2 beban anak. Gitu ya. Itu usia 40, Pak. Satu sisi dia di karirnya dia sudah kadang-kadang sudah menjadi pimpinan gitu. Sedang meningkat. Finansialnya bagus, sudah punya rumah, usia 40 tuh. Sisi lain, kalau di aspek keluarga, dia menanggung beban biasanya. Mulai dia merawat orang tuanya yang sakit-sakitan, yang sudah tidak bisa bekerja. Karena usianya 60-an sudah berarti orang tuanya. Dan itu, kita merawat orang tua tuh.
Ujian terbesar kita, Pak. Apalagi kemudian kalau sakit-sakitan. Bu, merawat ibu saya sendiri, merawat ibu mertua. Merasakan betul. Ya. Jadi saya itu dapat pengalaman hidup Pak, dari kakak saya. Kakak saya yang satu yang di Madinah itu ada. Jadi dia kan jauh, dia nggak bisa merawat orang tua. Nah, dia beri nasihat. Saya nggak tahu juga dia, tapi memang dia perawat Pak. Mungkin pengalaman ini dia dapatkan karena sering merawat. Dia dulu bekerja di rumah sakit Islam, perawat. Karena dia dulu di apa namanya, di Akper Pemda kuliahnya. Bilang, Dek, kalau kita merawat orang tua tuh Dek, dibalik. Karena orang tua kalau sudah usia 60-an, dia sifatnya balik ke anak-anak lagi Pak. Dibalik kata dia. Kita jadi orang tua, posisikan dia jadi anak-anak. Kalau kita ke anak-anak kan Pak, apa aja yang dimintakan serba dilayani semua. Nah, orang tua tuh sensitif ya, salah sedikit kalau merasa sudah dikasih makan, kadang dibilangnya apapun yang tidak dikasih makan, padahal sudah dikasih makan. Sudah dilayani semuanya, itu kadang ngambek kan, pemarahan gitu ya, peracuan, itu lengkap. Dan kita mengurus anak-anak, itu sangat perlu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, itu jalannya sedang salah. Kata Imam lupa saya, pengarang Saidul Khotir, lupa, itu dalam kitab Saidul Khotir dia. Kata dia, orang kalau sudah usianya 40 tuh Pak, dosa-dosanya berteriak. Adrik nih, tinggalkan aku. Karena kalau tidak kau tinggalkan aku akan nempel selamanya sampai kau mati. Jadi batas akhir dulu usia 40. Nah, yang terakhir nih kan sudah masuk aja. Makanya kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dipegang nih kalimat ini. Al-insanu niyam. Idza matu summastaiqidu. Kalimatnya Imam Al-Ghazali. Manusia itu tidur. Idza matu, kalau sudah mati, summastaiqidu, baru bangun. Saya Pak, lama memahami kalimat Imam Al-Ghazali. Kenapa beliau itu bilang begitu? Manusia itu hakikatnya tidur, niam, kata beliau. Idza matu summastaiqidu. Kalau dia sudah mati, baru dia bangkit, baru dia bangun. Saya lama memahami Pak. Kenapa orang hidup itu disebut tidur oleh Imam Al-Ghazali? Ternyata memang begitu Pak. Hidup kita tidak lama. Saya ambil kasih contoh. Tidak usah Nabi, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 201 Hijriah. Sekarang sudah berapa Pak? 1446. Itu artinya Imam Syafi'i itu sudah 1200 tahun lebih di kuburannya. Perbandingan antara dia hidup dengan dia mati 1/18 kalinya. Orang kalau sudah 40 lebih, dia masih main-main, belum banyak bekalnya. Intabihu, kata Imam Syafi'i, hati-hati. Makanya kata Ibnul Jauzi, kata Imam Ibnul Jauzi, itu dosanya sebetulnya sedang teriak. Adrik nih, tinggalkan aku. Kalau kau tidak tinggalkan, selamanya akan menempel itu nanti sampai kamu mati. Usia 40 tahun. Inilah kemudian kenapa usia 40 itu sedang matang-matangnya Nabi diangkat jadi Rasul, tapi usia warning, perhatian, peringatan, lampu kuning, hati. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan. Ajal itu kalau sudah datang, dia tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saya mau bicara sebetulnya pengalaman kami dengan Pak
Pak Tontro ya ketika menangani almarhum saudara kami Pak Gatot ya. Saya Pak pengalaman pertama Pak. Dari talqin sampai menguburkan ya. Biasanya ada satu sesi saya ketinggalan entah mandikan atau ngapankan kan. Ini betul-betul saya dari talqin, mandikan, ngapankan, sholatkan sampai menguburkan seluruh lengkap. Nah saya dapat pengalaman ruhiyah yang luar biasa. Waktunya sudah habis, mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjut. Demikian alhamdulillah berkata takun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.